Dia sudah berbicara begitu keras, menghina, merendahkan, menyebut anggota dewan sebagai dana siluman, perampok uang rakyat, oknum DPRD maling. Kalau ini diproses oleh Mabes Polri, Ahok dapat diperiksa, tersangka dan dapat ditahan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih di Jasport Cafe Plaza Festival. Saya masih bersama Bang Anton Medan, sahabat dari Pak Gubernur Ahok, dan juga Bang Rasman Arif Nasution yang tadi sudah melaporkan mewakili DPRD, perwakilan DPRD yang melaporkan Ahok atas nama pencemaran nama baik begitu. Saya langsung mau maju nih dari perdebatan kita tadi. Kemudian ini kan serius Bang Rasman. Harusnya dengan pelaporan ini kan juga perwakilan DPRD mengerti dan paham ini akan menyulitkan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Benar. Bagaimana soal itu? Saya ingin sampaikan bahwa itulah akibat bahwa seorang penyelenggara negara, dalam hal ini kepala daerah ya. Saya mohon maaf, saya 2 periode wakil rakyat. Jadi saya paham betul bahwa penyelenggara negara dalam ini adalah gubernur, itu adalah penguasa tertinggi dan penanggung jawab anggaran. Ya. Lalu kemudian dalam sistem menyelenggarakan negara ini ada yang disebut dengan sistem yang disebut dengan bingkai pemerintahan dan politik serta hukum. Di situ ada etika, ada norma juga gitu. Ada peristiwa hukum, ada peristiwa politik. Ini harus dilakukan secara berbarengan gitu. Nah, karena itu maka Ahok dia melanggar kedua-duanya. Dari sisi etika dilanggar, dari sisi hukumnya dilanggar. Kemudian saya kasih contoh. Misalnya Ahok melapor ke KPK. Adanya dana siluman. Sampai hari ini KPK tidak proses. Kenapa? Karena sulit membuktikan siluman yang mana. Nah, sekarang dipertanyakan. Ahok mengatakan siluman, sekarang dia mantau, bukan dari saya, itu dari BPKP. Loh, yang ngomong ke media siluman beliau kok gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa sekarang Ahok sakit kan. Saya takut Bang, manusia pun benci, nyamuk pun ikut benci. Jadi gigit sama dia. Waduh, gitu loh. Ini jangan jadi maksud saya bahwa Pak Ahok, Anda kan sekarang gubernur. Marilah ya, marilah lakukan peristiwa politik dan peristiwa hukum dan pemerintahan itu dengan baik. Rangkullah DPRD itu, karena mereka wakil rakyat. Tidak akan ada dana siluman kalau bukan berdasarkan pembahasan. Nanti kalau mau merangkul, Pak Ahok mau merangkul dan mau berbicara dengan baik-baik, mau dicabut nggak laporannya? Wah, kalau itu bukan kewenangan saya. Saya jawab kalau ini. Bukan saya katakan program pemerintah tidak boleh berhenti 1 detik pun. Betul. Itu harus berjalan. Jadi saya sangat berharap coba sama-sama mengalah untuk kepentingan rakyat. Tapi dengan catatan, ini anggota DPRD sudah lapor, jangan cabut. Makin amblas nanti di mata publik. Begitu juga Ahok, jangan cabut. Supaya terang menderang, ini untuk ke depan. Ini jangan dianggap jelek. Cuman saya agak sesalkan, misalnya tadi teriak-teriak bahwa Ahok korupsi ini. Kok itu kan lebih jelas pidananya daripada 310, 311 sampai 16, 18. Itu saya katakan. Bang, kita nggak bilang Ahok korupsi Bang. Yang bilang Ahok korupsi itu Dewan. Bukan Dewan nuduh Ahok Anda korupsi. ucapkan di sini loh. Ahok. Iya, Anda ucapkan di sini loh. Abang kok jadi berbeda? Begini Bang, saya kira Balkis mendengar itu. Bahwa Ahok mengatakan, kami laporkan, dia mengatakan bahwa ada korupsi yang dilakukan anggota Dewan. Itu loh Bang. Anda sebagai pengacaranya kan? Waduh, iya pengacaranya mereka bahwa harusnya Ahok kan menuduh mereka korupsi, kan? gitu loh Bang. Kalau ini pasal agak abal-abal mau tindak lanjut karena Bang, definisinya dalam sulit. hukum gak ada kalau abal-abal, mau Bang. Gara-gara abal-abal ini berantem kemarin. Saya ini ngabalin sama siapa? Joni Sarawiyai. Saya 12 tahun. Bang, ada di KUHP abal-abal Bang. Ada abal-abal dalam KUHP. Woi banyak, bagaimana 365, 340. Istilah abal-abal Bang. Hanya bisa ponis 3 bulan. Secara teori tidak, prakteknya itu seperti itu. Bahasa umum. Nih, contoh Jawa Timur itu. Itu bahasa umum Bang, bahasa abal-abal. Nggak ada abal-abal dalam KUHP dan KUHP Bang. Saya bukan akademisi, saya bukan mungkin saya tengahi seperti ini. Hukum. Tapi tidak boleh Bang. Tidak boleh. Saya bicara fakta di lapangan. Saya nggak mau berteori. Tapi nggak boleh bilang abal-abal. Saya tengahi kalau dengan bahasa. Saya hadapi nggak ada kemanapun. Bang Anton, Bang Rasman. Pemarahnya. Saya bukan kalau abang nggak ada yang marah begini, gawat Republik ini Bang. Ini aspirasi saya. Bang Anton, kita harus produktif ke depan ya. Kita melihat cooling down dong. Dengan kondisi saya mungkin bisa membahasai apa yang dimasukkan Bang Anton adalah
ketika kemudian sumber masalah sebenarnya lebih besar daripada apa yang terjadi di luarnya, meskipun kita negara hukum, apapun bisa dipermasalahkan di sini dengan asal ada aturannya. Bung Malkis, saya mau kasih tahu satu hal. Saya telepon Bang Yos, Pak Sutioso, mantan Gubernur DKI. Karena saya pernah dengar di salah satu TV beliau mengatakan, saya sudah nasihati Ahok. Insya Allah Ahok akan berubah. Itu persis 1 hari sebelum Ahok dilantik. Tapi saya tanya, faktanya Pak Yos mengatakan bahwa saya sudah angkat tangan. Terakhir, itu bahasa beliau kepada saya. Terakhir Bang kalau Anton. mantan gubernur pun nggak didengar, itu nasihat dari gitu Bang Yos. Kalau nasihat dari Bang Anton kepada Pak Ahok yang kalau saya sih dekat. Begini, saya selalu ke teman dekat, saya katakan supaya kamu tidak salah Ahok, kamu bicara apa adanya. Saya dukung. Bicara apa adanya. Kalau kita selama ini kan kita lihat orang bicara bagus, ini bagus, nggak tahu mentalnya mental maling. Itu yang ada. Saya nggak mau seperti itu Ahok. Karena apa? Saya katakan saya turunan Tionghoa, warga negara Indonesia. Saya ingin orang Tionghoa juga, ayo bangun negeri ini sama-sama. Saya secara moral saya tanggung jawab. Itu. Baik. Kita lihat ke depan Bang Rasman. Boleh terakhir, saya berharap bahwa perbedaan pendapat saya dengan abang saya ini bukan pada sukuisme, bukan pada agama tadi. Betul. Tapi yang saya ingin katakan adalah mari kita bangun negara ini di atas kebersamaan dengan menggunakan nilai-nilai moralitas. Karena hukum itu juga mengutamakan moralitas. Saya harapkan seperti itu. Ini kan moral berbahasa, moral beretika. Saya katakan tauhid, akhlak, karakter ini harus milik pemimpinan kita. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan saja kalau memang sudah berhasil. Saya berharap Mabes Polri segera proses. Thank you Bang Rasman. Mudah-mudahan Bang Anton, terima kasih. Waktu saya bisa ketemu Taufik atau Haji Lulung. Oh, ini pengen banget langsung kirim salam dari Pak Haji Lulung, Bang. Saya bicara sama pengacara susah. Baik, kita akan bincang nanti ini dengan ada tamu lagi satu lagi selain dengan Bang Rasman dan juga Bang Anton yang masih ramai sampai sekarang, tapi saya juga akan kemudian bergeser ke topik kedua. Ada Partai Golongan Karya atau Partai Golkar yang sedang kemudian ada di dalam polemik. Saya ada Pak Fadel Muhammad. Selamat malam Pak Fadel. Ya, apa kabar Pak Fadel? Baik, friend. Baik, kita ngobrol di tengah sini ya Pak Fadel ya. Kita ngobrol di tengah sini Pak Fadel. Ini yang dilihat mungkin tidak mudah apa yang terjadi, ya tidak mudah yang terjadi di Golkar saat ini Pak Fadel. Tapi saya ingin tanya setelah ini bagaimana ke depannya dengan kondisi yang agak rumit di Golkar. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya sudah bersama Pak Fadel Muhammad, kita ada di Jasport Cafe Plaza Festival Kuningan. Pak Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, ini kan tentunya mengejutkan sekali ketika Menteri Hukum dan HAM akhirnya kemudian ikut campur begitu ya? Turun tangan begitu, memihak ya, bahasanya memihak. Tapi yang terbaru Pak Fadel, ada wacana untuk menghak angketkan Menteri Hukum dan HAM. Ini sejauh mana yang Pak Fadel bisa informasikan? Ya, saya mendengar dari teman-teman di Komisi 3 bahwa mereka merencanakan untuk membuat semacam hak angket, hak bertanya. Dan saya kira itu merupakan hak daripada anggota DPR. Dan mereka menyampaikan bahwa ketika masuk tanggal 23 mulai, mereka akan segera melaksanakan program-program seperti ini. Saya kira ini bagus, karena bagaimanapun juga agar supaya seluruh persoalan ini dapat dijelaskan secara terbuka. Kita dengarkan juga Pak Fadel, sebelum ini juga di dalam program sebelumnya sudah ada wawancara kami dengan Pak Priyo Budi Santoso yang juga mengomentari soal apa yang terjadi dalam Golkar. Kita dengarkan dulu Pak Fadel ya. Ya, silakan. Ada 4 hakim. 2 hakim yaitu Prof. Muladi dan Prof. Natabaya dengan wisdom beliau menyampaikan 4 hal. Di antaranya adalah seruan untuk islah, yang kalah dirangkul, dan seterusnya dan seterusnya. Dan beliau berdua tidak memberi amar keputusan mana yang sah di antara kedua pengurusan itu. Tetapi 2 hakim lain ialah Mayor Jenderal Purnawirawan Jasri Marin dan Pak Andi Matalata, mantan Menteri Hukum dan HAM.
sebagai Mahkamah Partai memutuskan yang sah itu adalah kepengurusan yang di Ancol Jakarta dengan berbagai kriteria. Tapi hakim Mahkamah Konstitusi suasananya adalah Munas di Bali itu diselenggarakan kurang demokratis. Itu hampir semua dengan data-data yang ada sepakat demikian. Dengan demikian sebenarnya 2-0 ialah 2 hakim mengatakan yang sah itu adalah pengurus Ancol, 2 lainnya tidak menyampaikan amar keputusan. Dengan demikian sudah jelas ketika Menteri Hukum dan HAM atas nama negara memutuskan yang sah adalah kepengurusan di Ancol, mestinya semua pihak harus menahan diri untuk menghormati itu. Habis itu kan kami akan rangkul bersama ini untuk bareng-bareng besarkan partai. Itu sudah dijelaskan, Bang Idrus. Ya, informasi dari Pak Priyo Budi Santoso mengatakan ada 2 hakim di sidang Mahkamah Partai yang memutuskan Munas Ancol yang sah begitu. Apa pendapat Pak Fadel? Jadi sejak semula sebenarnya Ketua Umum itu tidak mau hadir. Ya. Sehingga sidang hari pertama Pak ARB suruh kita jangan hadir. Sidang kedua pun kita tidak hadir. Kemudian mereka memaksakan mengatakan bahwa hadirlah, kita pasti akan netral. Karena kita sudah tahu bahwa Pak Andi Matalata sudah mengatakan, sebelumnya bahwa di media-media dan di Republika tanggal 26 Februari beliau akan memihak. Jadi kita tahu bahwa ini tidak jalan. Kita tahu bahwa Pak Muladi di pihak kita. Prof. Natabaya kemungkinan besar akan netral. Jadi kita merasa bahwa, loh kalau begini, Mahkamah Partai buat apa kita ikutin? Tapi karena bolak-balik mereka minta kepada Ketua Umum, akhirnya Pak Abu Rizal Bakri, akhirnya udah silakan aja hadir dan dengar apa yang akan terjadi di sana. Tapi kita sudah tahu semuanya bahwa akan gagal. Pertama cuma 4 orang, maka pasti tidak akan putus begitu ya? Putus. Sekarang yang ada adalah 2-2. Kita jelas-jelas dalam amar keputusan mengatakan hakim tidak sependapat. Kemudian memberikan keterangan masing-masing. Jadi buat kita udah tahu duluan. Tapi Pak Fadel, kalau saya bisa tanya bagaimana sih reaksi dari Pak Fadel dan mungkin Pak ARB juga ketika mendengar Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona Lauli yang sebelumnya jauh-jauh hari sudah mengatakan tidak akan ikut campur dalam permasalahan partai, akhirnya turun tangan juga. Persis seperti Partai Persatuan Pembangunan kala itu. Ya, Pak ARB kemudian segera mengumpulkan kita. Saya pun ikut hadir di pertemuan terbatas di Hotel Said. Beliau mengulangi 3 kali. Mengatakan bahwa hati kita bisa panas, tapi kepala kita mesti dingin. Artinya jangan emosi, terbawa ya? Jangan terbawa sama keadaan. Proses ini masih panjang dan berkelanjutan. Kemudian biarlah kita melihat proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, kondisi seperti ini kan tidak mudah buat kader-kader yang ada di daerah begitu Pak Fadil. Karena akhirnya dengan, apalagi kalau misalkan di media begitu kan terlihat setelah putusan yang dilakukan atau mungkin Pak Yasona yang akhirnya memihak tadi kalau kata Pak Fadil saya kutip kepada kubu Ancol yang didatangi oleh kurang lebih 300 peserta ya? Iya. Sementara di Munas Bali 2.000 lebih peserta. Hampir 3.000 orang. Nah, ini kan akhirnya akan membuat bingung. Siapa-siapa saja yang menjadi akar ranting di bawah. Jadi kalau kita mengatakan Munas Bali dan Munas Ancol, bukan jumlah orangnya yang pemegang hak suara ya. Tetapi siapa pemegang hak suara yang sah. Pemegang hak suara yang sah adalah DPD 1 dan DPD 2. Kita adakan verifikasi oleh panitia. Saya mengikuti verifikasi yang ada. Itu sah semua suara-suara. Di Ancol baru kemarin ketahuan bahwa banyak suara-suara yang tidak sah. Sehingga mereka melaporkan ke polisi. Baik. Nah, ini persoalan intinya. Pak Fadel, setelah ini saya ingin tanya, sebenarnya sih apa sih makna dari keberpihakan atau ikut campur yang dilakukan oleh pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM? Di balik ini pasti ada sesuatu yang besar.
Karena Golkar adalah partai yang besar dan berpengaruh. Saya akan melihat juga informasi dari Pak Prabowo yang punya komentar soal polemik Golkar. Oke. Kondisi permasalahan yang menerpa Golkar dari putusan-putusan yang sudah berjalan, Pak Prabowo melihatnya seperti apa? Ya, saya sebenarnya cukup prihatin ya. Karena saya tentunya kondisi saat ini terkait dengan permasalahan yang menerpa Golkar dari putusan-putusan yang sudah berjalan, Pak Prabowo melihatnya seperti apa? Ya, saya sebenarnya cukup prihatin ya. Karena saya tentunya mengikuti perkembangan tersebut. Bahkan saya hadir dalam pembukaan Munas Golkar di Denpasar. Saya hadir dalam penutupannya. Dan juga saya mengikuti dinamika ya. Jadi saya cukup prihatin karena begini. Masalah yang kita sedang laksanakan sekarang, yang sedang kita bangun adalah membangun suatu budaya demokrasi. Sistem politik yang kita pilih adalah sistem politik demokrasi. Demokrasi itu membutuhkan kearifan dari semua pelaku, membutuhkan kedewasaan, membutuhkan juga kejujuran, ya, fair play. Jadi kita harus taat dengan peraturan permainan, dengan roh dan semangat keadilan. Itu tadi reaksi dari Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Saya ingin tanya, Pak Prabowo sudah bilang begitu, Pak Fadel, ini kan akhirnya setelah polemik Golkar ada hak angket yang keluar, yang sebenarnya harus diberikan pemahaman juga. Sejauh mana hak angket ini akan berandil dalam polemik Golkar? Ya, ini akan membuat suasana pemerintahan menjadi tidak stabil. Dalam arti bahwa sampai sejauh mana pemerintah mampu memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Karena itu akan di-cover oleh semua media. Betul. Dan kemudian berikutnya lagi sesudah itu pasti akan timbul pikiran-pikiran yang lain. Misalnya? Saya hanya melihat bahwa ada sebuah agenda besar yang akan terjadi yang saya sulit mengungkapkan di media saat ini. Karena? Ya karena situasi politik yang tidak bagus hari ini. Agenda besar itulah yang sebenarnya membuat suasana yang tidak stabil. Agenda besar ini ada juga dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dalam polemik Golkar. Betul. Karena mereka ingin bahwa Golkar ini partai besar saat ini nomor 2. Pernah mencapai nomor 1. Dan partai tertua mencapai 50 tahun. Baik. Maka ada keinginan tertentu agar supaya membuat Golkar ini menjadi kecil. Dan kemudian memanfaatkan keadaan ini buat kepentingan-kepentingan tertentu. Agenda besar itulah yang saya ingin katakan bahwa ini sesuatu yang tidak bagus. Tidak bagus buat bangsa kita, tidak bagus buat demokrasi kita ke depan. Dan pemerintahan kita ya. Apalagi ke sana. Baik, apalagi rakyat kita. Kita lihat yang bagaimana harga beras naik, ini naik semuanya. Betul. Kita lihat Pak Fadel bagaimana nanti pemerintahan kita tidak tergoyahkan dengan agenda besar oleh pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari sini. Terima kasih Pak Fadel Muhammad sudah bersambung dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Baik, dan kita akan lihat nanti bagaimana kondisi dari polemik Golkar ini. Benarkah apa yang dikatakan Pak Fadel, agenda besar yang digunakan oleh pihak-pihak yang masih tanda tanya itu akan menggoyahkan pemerintahan. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita akan tunggu saja. Ini jadi akhir dari jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Bagas Manisa undur diri dari Just Sport Cafe Plaza Festival Kuningan. Selamat malam. Anda
baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam.